Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sugeng Haryadi, dosen Prodi Akuntansi STID Malang Khususwara. Pada episode kali ini, saya akan mengangkat pengetahuan sederhana tentang disrupsi inovasi atau disruption innovation. Latar belakang video ini banyak pelaku UMKM atau orang awam yang bukan background ekonomi, sehingga tidak mengetahui apa sih yang disebut dengan disruption innovation. Nah, sehingga saya sedikit melakukan sharing tentang hal tersebut. Kegiatan inovasi adalah salah satu cara kita untuk mengatasi perubahan dan ketidakpastian pasar. Tetapi ternyata inovasi itu ada dua jenis loh. Ada inovasi yang istilahnya memperkuat pemain lama, tetapi ada juga inovasi yang justru memusnahkan pemain lama. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas keduanya, terutama bagaimana sih industri dapat menciptakan inovasi baru yang menciptakan disrupsi dalam suatu industri tersebut. Episode kali ini kita akan membahas tentang disruption innovation. Apa sih disruption innovation itu? Silahkan perhatikan video episode kali ini. Disruptive innovation atau inovasi yang bersifat disruptif pertama kali dikenalkan oleh Clay Christensen dan Joseph Boyer dalam sebuah artikel yang mereka tulis pada tahun 1995 yang kemudian dikembangkan menjadi dua buku yang berjudul Innovator Dilemma pada tahun 1997 dan Innovator Solution pada tahun 2003. Disruptive innovation didefinisikan sebagai inovasi yang memusnahkan inovasi sebelumnya, yaitu dengan menciptakan kategori pasar baru. Misalkan teknologi kamera digital, ini memusnahkan teknologi kamera analog yang berbasis kimia, yang filmnya harus di-afdruk, kemudian dicetak dulu. Ini merupakan teknologi yang lebih dulu populer sebelumnya daripada kamera digital tadi. Menariknya, teknologi kamera digital ini juga pada akhirnya memunculkan kebiasaan baru. Orang tidak lagi mencetak foto, namun membagikan fotonya di sosial media, seperti halnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ini yang pada akhirnya justru memunculkan kategori pasar baru, yaitu industri sosial media. Bahkan kafe-kafe, restoran-restoran yang sekarang ada, dulunya hanya dikenal sebagai tempat makan, tetapi kini sudah berubah fungsi menjadi tempat untuk foto-foto dan eksis di sosial media. Nah, tentang disruptive innovation ini menjadi sangat populer bersamaan dengan diperkenalkannya teknologi internet pada tahun 90-an yang banyak memusnahkan kategori produk dan industri yang mengikutinya. Nah, misalkan kaset dan Walkman di zaman old, atau telepon umum di zaman old, atau mungkin disket, Game Watch, Tamagotchi, pager. Nah, kalau Anda tahu semua yang saya sebutkan tadi, berarti Anda juga datang dari zaman old. Istilah lain yang juga mirip diperkenalkan sebelumnya oleh Joseph Schumpeter yang memperkenalkan creative destruction, yang didefinisikan sebagai proses inovasi yang menciptakan produk dan teknologi baru. Ini yang sifatnya merusak teknologi yang ada sebelumnya. Misalkan teknologi komputer yang saat ini membuat mesin ketik manual menjadi musnah di pasaran.
Tapi tidak semua inovasi itu memusnahkan loh. Tetapi ada juga inovasi yang sifatnya memperkuat posisi dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian dikenalkan dengan istilah sustaining innovation atau inovasi yang melanjutkan. Sustaining innovation kemudian didefinisikan sebagai inovasi yang sifatnya memperkuat posisi perusahaan yang ada saat ini. Berkebalikan dengan inovasi destruktif, sustaining innovation ini tidak menciptakan kategori pasar baru, tetapi justru membantu perusahaan lama memberikan nilai tambah lebih baik kepada pelanggannya. Misalkan keberadaan transaksi pembayaran online yang dulu sempat diprediksi akan memusnahkan industri perbankan. Namun yang terjadi justru beberapa bank sebagai pemain lama ini semakin kuat dengan memanfaatkan transaksi online ini untuk memberikan layanan kepada nasabahnya tentunya. Nah, yang harus diperhatikan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang kemudian terlambat mengidentifikasi munculnya inovasi baru ini karena mereka terlalu asik dengan produk-produknya atau teknologi yang dimiliki saat ini. Merasa yang dimiliki saat ini sudah superior dan cenderung meremehkan teknologi baru tadi yang saat ini sedang berkembang. Apalagi jika perusahaan-perusahaan yang sudah tersandra dengan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah dijalaninya. Seperti yang dikatakan oleh Satya Nadella, CEO dari Microsoft. Dalam situasi industri yang cepat berubah seperti ini, yang paling berharga adalah inovasi, bukan lagi tradisi. Betul juga yang dikatakan oleh Nadella ini. Maka dari itu setiap bisnis atau perusahaan harus aktif dalam memantau semua teknologi baru yang muncul terkait dengan industrinya. Karena inovasi yang memusnahkan justru datangnya dari bawah. Terkadang terlihat remeh. Mungkin jika teknologi itu terlihat remeh, itu ternyata menjanjikan. Maka pertumbuhan teknologi ini bisa sangat cepat sekali dan pada akhirnya akan memusnahkan teknologi yang ada sebelumnya. Ini banyak kita saksikan juga startup baru yang mencoba mengenalkan disruptive innovation ini dan tentunya didukung oleh dana venture capital yang cukup besar. Startup ini mempunyai potensi yang luar biasa sekali yang nantinya bisa mendestruktif pasar yang ada. Jadi, apa yang harus dilakukan perusahaan dalam munculnya disruptive innovation ini? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, perusahaan harus memantau munculnya teknologi-teknologi baru, terutama yang terkait dengan industri yang dijalaninya sekarang ini. Meskipun terlihat remeh, tetapi bisa saja teknologi yang lebih baru itu bisa memusnahkan bisnis yang telah atau sedang kita jalani saat ini. Nah, salah satu cara antisipasinya bisa juga loh perusahaan ikut membeli saham pada pengembang teknologi baru tersebut agar bisnis perusahaan tersebut juga bisa ikut menikmati teknologi baru tersebut. Yang kedua, selalu memonitor arah perkembangan teknologi yang saat ini sedang dijalani. Bisa saja ada teknologi baru yang tadinya tidak terlalu mengancam target pasar kita, namun justru kemudian teknologi baru tersebut akan menggerus pasar yang kita miliki saat ini. Kemudian yang ketiga, jika diperlukan buat unit bisnis
yang terpisah untuk mengoptimalisasi teknologi baru tersebut yang sudah diakuisisi. Berikan otonomi kepada unit bisnis ini untuk terus berkembang pada waktunya nanti. Jika bisnis ini sudah cukup kuat, bisa dipikirkan cara terbaik untuk melakukan sinergi dengan bisnis yang sudah kita jalani saat ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tantangan terbesar perusahaan dalam mengantisipasi inovasi disruptif ini lebih pada aspek keperilakuan daripada kebiasaan yang sudah dijalankan sehari-hari. Ini yang membuat beberapa perusahaan yang kemudian terlambat menyadari dinamika kompetisi dalam suatu industri. Jadi, perusahaan kita memang betul-betul peduli untuk mengatasi disruptive innovation ini. Jangan ragu-ragu untuk mempelajari teknologi baru yang ada. Meskipun terlihat remeh dan tidak terlalu terkait dengan segmen pasar yang kita miliki, namun yang harus kita perhatikan juga, semua teknologi baru itu akan berkembang menjadi sesuatu yang destruktif. Banyak juga loh teknologi baru yang diperkenalkan terus kemudian mati karena tidak cukup punya skala ekonomi. Tetapi daripada teknologi baru itu diakui oleh beberapa perusahaan lain, tidak ada salahnya juga kita berinvestasi untuk mengembangkan teknologi baru tersebut untuk keberlangsungan perusahaan kita nantinya. Nah, sebagai penutup, mungkin kita bisa sampaikan, memang benar gara-gara teknologi internet yang semakin canggih dari hari ke hari, semakin bagus, semakin canggih lagi, bisa saja akan ada ratusan ribu orang yang akan kehilangan pekerjaan. Tetapi juga tidak boleh kita lupakan gara-gara teknologi internet ini juga ada jutaan orang yang akan mendapatkan banyak pekerjaan baru nantinya. Jadi jangan ragu untuk menyambut datangnya inovasi, bahkan inovasi yang paling disruptif sekalipun. Tidak ada gunanya kita membendung teknologi yang akan terus datang seperti ombak di lautan. Tidak akan pernah ada berhentinya. Lebih baik kita bisa berselancar di atas ombak tadi, sehingga kita bisa nikmati temuan-temuan teknologi baru tadi. Terima kasih sudah menyaksikan sharing pengetahuan di episode ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin sehingga kami akan semakin bersemangat dalam membuat video-video sharing pengetahuan selanjutnya. Saya Sugeng Haryadi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.